dicipta seturut rupamu, sinariku dengan wajahmu. Segenap hidupku untuk memuliakannya, pemilik mutlak hidupku. Pemilik mutlak hidupku. Kau terbesar, kau terbesar, kau terhebat, anugerahmu nyata bagiku. Kau mulia, kau teragung, kami angkat tinggi namamu. Kan ku pegang semua janjimu, rela ku berikan semua hidupku. Jadikan ku alam bagimu, untuk memuliakan namamu. We praise you, Jesus. 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 We praise you. Ku berserah pada panggilanmu, ini jiwa dan hatiku. Ku abadikan segalanya, kau yang kekal untuk selamanya. Kau yang kekal untuk selamanya. Kau terbesar, kau terbesar, kau terhebat, anugerahmu nyata bagiku. Kau mulia, kau teragung, kami angkat tinggi namamu. Kan ku pegang semua janjimu, rela ku berikan semua hidupku. Jadikan ku alat bagimu, untuk memuliakan namamu. More of you, God bless. Yes, Jesus. More of you, God bless of me. More of you, God bless of me. More of you, God. More of you, God bless of me. More of you, God bless of me. More of you, God bless of me. More of you, God. More of you, God bless of me. More
Hallelujah, hallelujah. We want to worship you, Jesus. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi, Tuhan. Karena Engkau layak. Engkau yang layak, Tuhan. Yes, Jesus. Engkau Allah yang hidup. Your King.
Jesus. Yes, Lord, come, Holy Spirit, on earth as it is in heaven. Let heaven come to earth as it is in heaven. Let heaven come to earth as it is in heaven. In heaven, let heaven come to earth as it is in heaven. Let heaven come. Let heaven come. Let heaven come. Let heaven come.
the kingdom yours. The power is yours. It's the glory forever. Amen. Oh, hallelujah. Let heaven come. Let heaven come. Your kingdom come. Jesus, forever we will praise your name, Jesus. Forever we will exalt you, Jesus. We will praise you, Jesus. Come on, church, praise Him. Hallelujah. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh, God. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Praise His name. Praise the name of the Lord our God. Praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Church, oh, praise His Praise name. His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. We will praise you, Jesus, Jesus. Hallelujah. Salam semua, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada kita semua yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. So pada pagi hari ini saya akan membawa sharing berkaitan dengan firman Tuhan bersama dengan tema gereja kita pada bulan ini, Beautiful Name. So tajuk khotbah saya pada pagi hari ini adalah What do you say I am? Ini diambil daripada Matius 19 ayat 13 hingga 20. Dan kita akan, sebelum kita mendengar firman secara lebih lanjut lagi, kita saksikan video yang ditayangkan. Oke. And he could walk. A leprosy, my shadow had crossed her, and she was cured. They called out to me, Rabbi, Rabbi. I didn't know how to preach either. Then suddenly I found myself speaking. The same power Peter was using. Master, there's a great excitement everywhere about you. Who do the people in Galilee say that I am? Some say John the Baptist. They will not believe that he's dead. They know that he's dead, many indeed. But they say you're John the Baptist alive again. Yes, yes. I heard one say that you are Elijah, back from the grave. And some say Jeremiah or Ezekiel. And who do you say that I am?
I see you are the Messiah. The Son of the living God. In saying that, Simon Bar-Jonah, you show yourself to be blessed among men. Flesh and blood have not revealed this truth to you. It has come from my Father in heaven. And so now I will call you Peter, the Rock. And upon this rock I will build what I must call my church. The gates of hell will not prevail against it. To you I give the keys of the kingdom of heaven. And to you all I say this. Peter has spoken the truth. And now you know it. But you must not reveal it to any man. The time has not yet come. But another time is coming. The time for me to go to Jerusalem. Oh, yes, Master. You must go to Jerusalem. The whole city awaits you. The elders of Israel must know and recognize you. No, Judas. In Jerusalem, the Son of Man will be rejected by the elders and the chief priests of the temple. He will be condemned. He will be handed over to the unbelievers, who will scourge him, mock him, put him to death. Then, after 3 days, he will rise again. Okey, salam semua. Saya percaya setiap orang daripada kita telah melihat klip video yang ringkas tentang siapakah Yesus, di mana Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah Yesus menurut apa kata orang, dan muridnya menjawab banyak perkara tentang hal itu. Dan at the end, Yesus juga bertanya, bagi kamu sendiri siapakah saya? Jadi pada pagi hari ini kita harus mengetahui dan mengenal Yesus itu secara sungguh-sungguh. Maksudnya pengenalan akan Yesus itu benar-benar lahir dari hati kita, benar-benar lahir daripada iman kita kepada Tuhan. Oleh itu pada pagi hari ini saya ingin mengupas dengan lebih detail berkaitan dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan daripada ayat yang diambil daripada Matius 16 ayat 13 hingga 20 pada pagi hari ini. Okey, kalau kita tengok secara detail tentang bagaimana Yesus menanyakan kepada muridnya, mengikut kata orang, siapakah saya? Dan muridnya mengatakan bahwa kamu adalah Yohanes Pembaptis, dan ada yang mengatakan bahwa kamu adalah Elia, dan ada pula yang mengatakan bahwa kamu adalah Yeremia atau salah seorang daripada para nabi. Tapi Yesus bertanya kepada muridnya dengan serius, kalau kita tengok dalam video klip itu, bagi kamu sendiri, but for you, Tuhan katakan pada pagi hari ini, siapakah saya bagi kamu?
secara pribadi? Itu pertanyaan yang harus kita jelaskan di sini. Tapi daripada ayat yang Petrus menjawab, daripada semua para rasul yang ada di situ, Petrus menjawab bahwa engkau adalah Mesias dan engkau adalah anak Allah yang hidup. Kalau kita tengok jawaban daripada Petrus itu, sehingga kan Yesus mengatakan sebenarnya bukan kamu yang mengatakan hal itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu adalah kerana Bapa yang di surga yang menjelaskan itu kepada kamu. Itu bukan daripada darah dan daging, itu adalah daripada Roh Kudus yang menjelaskan siapakah Yesus itu bagi kita. Begitu juga dalam kehidupan seharian kita. Sebenarnya siapakah Yesus itu sebenarnya dalam kehidupan itu? Kita itu sangat dipengaruhi oleh pengenalan kita akan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh itu pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan betapa pentingnya tentang setiap orang daripada kita sebagai orang yang percaya untuk mengenal siapakah Yesus itu di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tengok kehidupan kita sebagai orang Kristen ini, pengenalan akan Yesus itu sangat berkait rapat dengan kekekalan. Kalau kita salah mengenal siapa Yesus itu, saudaraku, kita tidak mampu memiliki iman yang sempurna dalam Tuhan. Karena kita tidak mengalami dan kita melihat siapakah Yesus itu secara luaran saja, secara imbas lalu saja, secara sepintas lalu saja. Tapi Tuhan berfirman pada pagi hari ini, Tuhan menanyakan, bagi kamu siapakah saya? Yesus bertanya bagi kita pada pagi hari ini. Oleh itu hal ini sangat penting untuk kita mengenal siapakah Yesus itu yang menjadi orang yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kan kita mempunyai iman, sehingga kan kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan itu. Kalau kita tengok di dalam Roma 10 ayat 9, saya akan baca bagi kita. So, jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau kita tengok ayat ini, jadi kalau kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya di dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi pengenalan akan Tuhan itu sangat penting, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi Yesus itu adalah Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, dan kita diselamatkan dengan iman yang begitu. Jadi pengenalan akan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Itu menentukan keselamatan kehidupan kekekalan kita. Kalau kita salah mengenal siapakah Tuhan itu, jadi kita hilang, saudaraku, kelebihan kita sebagai anak Tuhan dalam kehidupan seharian kita. Dari video ini yang sebentar tadi, kita sangat jelas melihat bahwa siapakah Tuhan itu sangat penting. Kalau kita mendalami klip video tadi, kita akan melihat bahwa betapa pentingnya untuk kita mengenal siapakah Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tengok di dalam kisah Yohanes 14 ayat 8 hingga 10 ini mengisahkan Filipus, saudaraku. Dia juga orang percaya, dia juga murid Yesus, sama seperti kita. Jadi dia bertanya kepada Yesus dalam ayat Yohanes 14 ayat 8 yang mengatakan, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Jadi kalau kita tengok di sini, Filipus ini memang mengenal Tuhan itu. Dia pengikut Tuhan Yesus. Jadi dia bertanya, tunjukkan Bapa itu. Jadi Yesus mengatakan, kalau kamu melihat saya, kamu melihat Bapa. Pribadi Bapa ada dalam saya. Sebab Bapa ada di dalam saya. Roh Allah itu ada bersama dengan Kristus. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, kalau kita tengok dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ini sangat jelas mengatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi pengenalan akan Tuhan itu, macam Filipus ini tadi, dia tidak mengerti bahwa Yesus dan Bapa adalah satu di dalam roh, kan? Mereka adalah Tritunggal, kan? Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen jika kita tidak melihat siapakah Tuhan itu. Jadi pada pagi hari ini saya ingin mengupas dua jawaban yang daripada Petrus itu tentang siapakah Yesus yang dijawab oleh Petrus secara pribadi tadi. Yang pertama, Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, engkau adalah Mesias. Jadi yang pertama ini adalah Mesias. Kalau kita tengok Mesias ini, pengenalan Petrus kepada Yesus adalah dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mesias itu sebenarnya berasal dari perkataan Ibrani yang maksud Mashiach. Mashiach itu berarti yang diurapi, the anointed one. Jadi dalam bahasa Yunani, kata Mesias itu diterjemahkan dengan kata Kristos, atau disitulah dikenalnya sebutan Kristus yang menjadi salah satu gelaran bagi Yesus yang kita selalu sebut sebagai Yesus Kristus. Jadi di dalam Kristen, Yesus Kristus adalah Mesias yang telah dinanti-nantikan
untuk membawa keselamatan dari Allah kepada umat manusia. Jadi Yesus itu, bagi kita orang percaya, kita mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, dan dia telah hadir pada waktu ini dalam perjanjian baru. Yesus itu adalah Mesias kalau tengok iman kita sebagai orang Kristen. Tetapi banyak orang salah anggap bahwa kalau ikut pengetahuan orang Yahudi, Mesias itu harus seorang yang seperti raja, orang yang membebaskan umat Israel. Kalau ketika dulu dalam pemerintahan Roma, mereka ingat Mesias itu akan datang dan akan membebaskan umat Israel dan menyatukan semua orang yang terserak di pembuangan untuk menubuhkan kerajaan. Jadi dia lebih kepada political thinking, membentuk kerajaan. Tapi mereka tersalah pengertian, ataupun pengertian mereka berbeza. Mereka masih menantikan Mesias itu. Mereka menantikan bahwa Mesias itu seharusnya tidak mati. Mesias itu harus hidup. Mesias itu harus mempunyai kuasa. Mesias itu harus menegakkan kerajaan Israel. Mesias itu harus memerintah. Mesias itu harus menubuhkan kerajaan. Jadi mereka tidak dapat menerima bahwa Mesias itu mati. Bagi kita orang Kristen, bahwa Yesus itu datang ke dunia ini, Mesias yang dijanjikan itu harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dia memenangkan apa yang ada di alam roh, memenangkan apa yang ada di alam maut. Dia menang di atas kematian. Jadi kemenangan itu yang telah dijanjikan oleh Allah. Kalau tengok perjanjian lama dulu, bahwa Yesus itu keturunan Daud. Dari keturunan Daud itu akan datangnya Mesias, kan banyak hal. Bahwa Yesus itu telah ada di dalam Mika. Dari zaman dulu memang sudah ada. Dan Yesus juga mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku telah ada. Jadi Yesus itu telah ada beribu tahun yang lalu. Jadi Mesias yang kita nantikan ini harus kita kenal bahwa Yesus itu adalah Mesias, juru selamat dunia yang datang ke dunia ini, yang harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita sebagai korban yang perfect, korban yang agung, yang mampu menebus dosa kita, yang mampu untuk membayar harga dosa kita. Itu hal yang sangat penting untuk pengenalan kita siapakah Mesias itu. Jadi kalau kita tengok Petrus ini, dia terus mengatakan bahwa engkau lah Mesias, dan engkau yang kedua dia mengatakan engkau adalah anak Allah. Di hal ini sangat penting untuk kita mengenal siapakah Yesus itu dalam pribadi kita. Kalau kita tengok ada 5 ciri, mungkin banyak ciri yang lain, saya jelaskan ada 5 ciri atau sifat yang Yesus ini sebagai Mesias, kan? Yang pertama, Yesus sebagai Mesias adalah dia adalah firman yang menjadi manusia. Kalau kita tengok dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 hingga 5, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ia mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Kalau kita tengok Yesus ini, Mesias ini, dia adalah firman yang hidup untuk menjadi manusia. Kalau kita tengok Allah menciptakan bumi ini, dia berfirman, marilah kita menciptakan bumi ini, menciptakan manusia, menciptakan binatang dan sebagainya dalam perjanjian lama. Jadi kalau Allah berkata mari kita, Allah tidak merujuk kepada malaikat, sebab malaikat itu tidak mampu menciptakan sesuatu. Jadi Allah merujuk marilah kita menciptakan bumi ini, menciptakan segala yang ada di dalamnya. Kalau Allah di surga, Bapa kita di surga mengatakan mari kita, maksudnya itu adalah Yesus. Segala sesuatu dijadikan melalui firman. Dia tidak ada bahan asas. Kalau kita buat manufacturing, kita mesti ada bahan mentah dan sebagainya. Tapi ini Allah berfirman maka jadilah. Sebab dia adalah Allah alam semesta, Allah yang berkuasa menjadikan segala sesuatu tanpa ada raw material, kan? Sebab dia Allah yang berkuasa. Oleh itu Allah ini tadi, kalau kita tengok dulu, manusia telah jatuh ke dalam dosa. Manusia telah meninggalkan, manusia hilang kemuliaan Allah. Start dari Adam dan Hawa, mereka ingkar di Taman Eden itu, mereka makan buah larangan itu, kan? Tapi mereka makan, dan manusia dari keturunan manusia itu telah berdosa, saudara. Keturunannya, disebut anak kecil umur 3 tahun, mereka pandai marah, mereka pandai melimpahkan sesuatu, sebab benih dosa itu sudah ada pada manusia. Disebut Tuhan sangat mengasihi manusia. Tuhan ingin mengotakkan janjinya, mengatakan kasihnya kepada manusia. Disebut Tuhan ini tadi melalui para nabi sejak daripada perjanjian lama, sejak dari Adam, Musa dan seterusnya sampai kepada Yesus itu sendiri. Sebelum Yesus itu, Tuhan telah menggunakan pelbagai cara, mengadakan hukum Taurat dan sebagainya, supaya manusia itu terus balik kepadanya. Tetapi semuanya itu sia-sia sahaja. That's why Tuhan Allah Bapa kita di surga mengirimkan firman itu sendiri turun menjadi manusia, yang serupa gambaran manusia, yang menyatakan siapakah Yesus itu bagi kita.
Disebabkan firman yang menjadi manusia itu sendiri. Dia sendiri yang hadir. Sebab kita tidak mampu untuk menggapai surga itu sendiri. Sebab kita tidak mampu, kita manusia biasa. Kebaikan kita tidak mampu untuk membayar surga. Berapa banyak kebaikan yang kita buat, kita tidak mampu membayar surga. Sebab untuk masuk ke surga itu, semua kita haruslah suci. Haruslah 100% suci. Mustahil bagi manusia 100% suci. Oleh itu Tuhan mempunyai cara yang tersendiri. Oleh firman-Nya, Yesus itu turun ke dunia ini, mati, darahnya yang dicurahkan di kayu salib itu untuk membayar dosa kita. Kita dilayakkan bukan karena kebaikan kita, oleh karena iman dan anugerah kasih karunia Tuhan itu kita diselamatkan karena kita telah dibayar. Kita telah dibayar oleh darah Yesus itu. Jadi bagi kita yang percaya pada Tuhan, kita mampu untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan dan mampu masuk ke dalam tempat yang maha kudus sebab darah Yesus itu kan telah membayar segalanya bagi kita. So kita harus bersyukur dan terima kasih pada Tuhan karena rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik untuk menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua, ciri Yesus sebagai Mesias adalah dia adalah juru selamat dunia. Kalau kita tengok di dalam Yohanes 4 ayat 14, saya bacakan, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Kan, juru selamat dunia, Yesus ini mengutus anaknya ke dunia ini, Mesias ini menjadi juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa supaya manusia boleh kembali kepada Allah Bapa di surga. Dan itulah rencana Allah yang terbaik. Kalau kita tengok dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Dia sendiri mengatakan itu adalah Mesias, keselamatan, menyelamatkan umat Israel. Dialah jalan keselamatan dan kehidupan yang harus kita akui, yang harus kita imani dalam kehidupan kita. Tidak ada jalan lain. Kalau kita tengok dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, saya baca begitu, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Alangkah indahnya itu, saudara. Tidak ada nama lain, nama Yesus yang berkuasa. Beautiful name of Jesus itu yang berkuasa untuk menyelamatkan umat manusia. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini. Ayat firman Tuhan ini mengatakan bagi kita. Dan yang seterusnya, yang ketiga, dia berkuasa di bumi dan di sorga. Filipi 2 ayat 10 hingga 11. Saya bacakan bagi kita, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau kita tengok di sini, Yesus berkuasa di bumi dan di surga sebab dia adalah Mesias. Dia adalah juru selamat. Dia datang dari Allah dan dia adalah Allah itu sendiri, saudaraku, dalam kehidupan kita. Oleh itu, saudaraku, ini semua Yesus di bumi dan di surga, Yesus yang berkuasa, saudara, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau kita tengok hal ini, tidakkah kita bangga memiliki Yesus itu, nama Yesus itu dalam kehidupan kita, saudara? Oh, nama itu cukup berkuasa. Sampaikan Tuhan, semua makhluk bertekuk lutut di langit, di bumi, di bawah bumi, saudara, dan mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dalam Bapa kita di surga. Dan yang seterusnya, yang keempat, saudara, dia mengatakan bahwa dia Mesias, bahwa dia adalah terang dunia. Jadi yang keempat ini, dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini dalam Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, saudara, bagi kita, dia adalah terang dunia. Dia sendiri diklaim bahwa dia adalah terang dunia, sebab dia adalah juru selamat. Bila dia menjadi terang dunia, saudara, dia menunjukkan tempat jalan yang harus kita pergi dalam kehidupan kita. Dan terang dunia itu dapat membuka mata rohani kita, sehingga kan kita melihat kebenaran, sehingga kan kita boleh fokus kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melihat kepada siapa Yesus itu, sebab dia adalah terang dunia. Dan kegelapan, saudara, dikalahkan ketika Yesus dikalahkan di kayu salib suatu ketika dulu. Segala penyakit kita, segala kesusahan kita telah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Dan yang seterusnya, kalau kita tengok yang kelima, Yesus ini, dia sebagai Mesias dia adalah persembahan korban sejati. Kalau kita tengok dalam Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Allah. Jadi Yesus Kristus ini, kalau kita tengok dalam perjanjian lama, jadi para imam harus membawa korban, saudara, untuk masuk ke dalam bait Allah itu. Mereka harus menebus dosa mereka. Mereka harus menyembelih kambing atau domba, saudara, dan splash darah itu untuk menutupi dosa mereka, saudara. Jadi itu berulang-ulang, saudara. Sebab pengorbanan itu tidak lengkap, saudara. Disebabkan pada waktu ini Yesus Kristus turun ke dunia ini, dia sendiri menjadi korban itu, saudaraku.
Kalau kita tengok Ishak, dia kalau kita tengok Abraham, dia ingin mengorbankan Ishak, tapi Allah tidak jadikan, menghalang dia. Jadi kalau masa dulu banyak korban-korban harus diberikan untuk pengampunan dosa. Tapi kali ini saudaraku, Yesus melakukan sekali sahaja, saudaraku. Dia telah mencurahkan darahnya, telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia sebagai korban yang sejati. Sebab tidak akan ada korban-korban lain. Kalau kepercayaan kita sebagai orang Kristen, kita tidak perlu mengorbankan binatang lagi. Kita tidak perlu membuat korban yang, sebab kita telah ditebus dengan korban yang sejati, yaitu kematian Yesus di kayu salib dan darahnya dicurahkan untuk menebus segala dosa kita. Jadi kita boleh datang menghadap hadirat Allah bila-bila masa dalam kehidupan kita, saudaraku. Sebab melalui Yesus itu, sebab dia adalah pintu kepada domba, kan dia cakap dia adalah pintu pada domba. Jadi melalui Yesus kita dapat masuk ke dalam hadirat Allah bila-bila masa saja dalam kehidupan kita. Alangkah itu luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi untuk pengenalan akan Yesus ini, dia adalah korban yang sejati, korban yang suci, korban yang berharga untuk membayar dosa kita. Jadi kalau kita membayar dosa kita secara kelakuan baik kita lakukan, tidak mampu. Sebab kelakuan baik tidak mampu untuk membayar dosa kita. Berapa banyak kelakuan baik yang harus kita bayar untuk kita membayar dosa kita? Kita manusia biasa. Oleh sebab itu, oleh darah Yesus kita dibayar, kita dilayakkan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena siapa kita, tetapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena darah Yesus dan iman kita kepada Kristus yang menyebabkan kita dilayakkan, saudara, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ada 5 hal ini yang mengatakan ciri-ciri bahwa Yesus adalah Mesias. Dan yang kedua, kalau kita tengok jawaban daripada Petrus ini, yang kedua Yesus mengatakan bahwa engkau adalah anak Allah. Jadi pengenalan bahwa Yesus itu adalah anak Allah adalah hal yang sangat penting bagi kita sebagai orang yang percaya. Kenapa hal ini penting? Sebab Yesus ini lahir daripada Roh Kudus, dan ibunya Maria yang masih suci, saudaraku, dan Roh Kudus turun atasnya, dan dia mengandung dan melahirkan anak dalam keadaan yang suci, saudaraku. Bukan lahir dari manusia, tapi lahir dari Allah, daripada Roh Kudus yang turun, saudaraku. Ketika Maria baru bertunangan dengan Yusuf, mereka belum lagi berkahwin, tetapi Roh Kudus Tuhan yang menyebabkan dia mengandung dan melahirkan anak. Anak ini kudus dan suci, saudaraku. Jadi ini yang layak dipersembahkan. Dan kalau kita deny bahwa Yesus itu anak Allah atau nabi atau orang biasa, jadi hal itu tidak menjadi iman bagi kita untuk mengakui bahwa domba yang menjadi korban itu adalah domba yang suci, saudaraku. Jadi tidak mampu orang lain di dunia ini, siapa yang mampu menggantikan Yesus? Para nabi, semua para nabi ada dosa tersendiri, semuanya ada. Kalau kita tengok dalam perjanjian lama, perjanjian di dalam rasul yang mengikuti Yesus juga sama, saudara. Termasuk Petrus ini, dia menyangka Yesus kan. Jadi tidak ada yang perfect, saudara. Cuma Yesus ini lahir daripada anak darah, saudara. Dia lahir dari Maria oleh kuasa Roh Kudus. Jadi penting untuk kita mengenal bahwa Yesus ini adalah anak Allah yang datang daripada Allah, yang lahir ke dunia ini dalam bentuk manusia. Dia merasakan kesakitan, dia hidup sebagai anak kecil, dia melalui hidupnya sampai umur 33 tahun itu, dan dia sebagai manusia biasa, dia pun mengalami benda yang sama. That's why dia layak untuk menjadi hakim yang adil apabila judgment day. Sebab apa? Dia mengalami manusia, dia tahu siapa kita, dia tahu keadaan hidup sebagai manusia. Sebab dia lahir dari seorang manusia. Jadi dia adalah manusia dan dia adalah Allah dalam kehidupan kita. Jadi hal ini sangat penting. That's why Yesus adalah Allah dan pengenalan ini sangat penting. Kalau kita tengok dalam Lukas 1 ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja di atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi kalau kita tengok di sini, Yesus itu adalah anak Allah. Kan? Ini telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kalau kita tengok di dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab saya baca begitu. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel itu Allah beserta kita, maksudnya Allah menyertai manusia. Allah turun ke dunia ini menyertai manusia. Kita tengok dalam Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra yang telah diberikan untuk kita. Lampang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. So itu adalah
nama-nama bagi Yesus ini. Penasihat ajaib, saudara. Itu Allah saja yang menjadi penasihat ajaib. Allah yang perkasa, dia memang Allah, saudaraku. Dan Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa yang Raja damai? Hanya Yesus. Yang dari Allah saja yang mampu mengatakan bahwa dia adalah Raja damai. Nubuatan ini terjadi, saudaraku, dalam kehidupan kita. Dan itu pengenalan akan Allah itu, Yesus itu anak Allah itu sangat penting untuk membentuk iman kita dan menjamin kekekalan dalam hidup kita. Terus sampai kalau orang tidak mengenal siapakah Yesus itu, saudaraku, mereka mungkin terlepas, Tuhan, untuk mendapat hidup yang kekal. Sebab mereka tidak memiliki iman yang cukup untuk mengenal siapakah Yesus itu. Kalau kita tengok dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagi kamu Juru Selamat Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Kan dalam Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus ini lahir ke dunia ini, dia akan menyelamatkan umatnya, kita ini, daripada dosa. Kita tengok ayat yang popular, saya ingat semua orang daripada kita tahu, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita tengok di sini, karena begitu besar kasih Allah itu akan setiap pribadi kita, bukan karena kebaikan kita orang yang berdosa, kita orang yang tidak layak, tetapi Allah itu, dia ingin menggenapi janjinya, bahwa kasihnya begitu besar. Dia, saudaraku, mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus, yang kita akan sambut 25 hari bulan ini untuk memperingati hari lahirnya, saudaraku. Dan anaknya yang tunggal menjadi manusia, lahir dari manusia, meninggalkan takhta kemuliaannya di sorga, turun ke dunia ini, menjadi manusia, disalibkan, disiksa, malah dia dibunuh, saudara. Kan? Jadi Allah itu sanggup, saudara, melepaskan anaknya di surga untuk turun ke bumi ini, oleh karena kasihnya yang besar. So banyak yang terjadi. Kita sangat bersyukur sebagai orang Kristen karena kita secara instan kita boleh panggil Allah itu Bapa kita. Jadi itu Bapa itu melibatkan relationship yang begitu mendalam, begitu dekat, begitu rapat. Jadi Allah bagi kita orang Kristen ini, dia adalah Allah yang rapat dengan kita, Allah yang Immanuel. Dialah sahabat kita, dialah penasihat yang ajaib, dialah Raja damai dalam hidup kita, dialah Allah yang memberikan kemenangan dalam hidup kita, dia bersama dengan kita, dia berjalan bersama dengan kita setiap hari melalui Roh Kudusnya. Yesus itu, saudaraku, ada bersama dengan kita melalui Roh Kudusnya yang ada dalam hati kita ini. Kita begitu bersyukur, saudaraku, karena apa, saudaraku? Banyak orang mengaku pemerintah atau leaders suatu masa dahulu, mereka penuh kekuatan, mereka berjimat yang luar biasa, saudaraku. Tetapi mereka, kalau kita pergi ke kubur mereka hari ini, mereka masih ada, saudaraku. Tapi Yesus, di kubur Yesus, kalau kita pergi ke Israel, kuburnya adalah kosong, saudaraku. Dia tidak ada di sana, sebab dia telah berada, dia telah, kalau kita tengok, dia turun ke dunia ini, lahir dari Maria, dan dia telah menebus dosa kita, mengajar tentang siapakah Allah itu, disalibkan, mati, hari ketiga bangkit, sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dia tidak ada di bumi ini secara fisikalnya lagi, saudaraku. Tapi Roh Kudusnya yang dia curahkan, kan, pada malam Pentakosta itu, ada dalam setiap pribadi kita, yang menyertai kita. Aku tidak meninggalkan engkau seorangan, Yesus katakan. Aku meninggalkan Roh Kudusku bersama dengan kamu yang akan memimpin kamu. Yesus sekarang ada di surga. Adakah itu hal yang sangat penting yang menjadi dasar iman bagi kita? Dia bangkit dari kematian, dia berada di surga. Banyak orang klaim, saudaraku, mereka itu ini dan sebagainya, mereka lebih baik dari, tapi mereka mati, mereka tidak bangkit, mereka tidak di surga. Bayangkan, saudaraku, orang yang dari surga turun ke dunia ini menceritakan tentang surga, dan banyak orang tidak percaya, saudaraku. Dan orang yang mati menceritakan tentang kematian, orang pun tak percaya, saudara. Dan macam manakah hal itu terjadi, saudara? Sungguh malang, kan? Sebab itu pengenalan akan Tuhan itu penting dalam hidup kita. Orang yang dari surga ini, dia tahu apa yang ada di surga, dia turun ke bumi ini, dia menceritakan tentang surga, dia menceritakan tentang keselamatan, macam mana kamu harus masuk ke surga, sebab kamu telah berdosa. Dia menceritakan tentang siapakah Allah itu, dia menceritakan tentang kasih Allah itu. Jadi dia yang layak, saudara, kan? Sesuai pada akhir zaman, Yesus sendiri akan turun ke dunia ini. Dia akan menjadi hakim yang adil. Dia akan memimpin kita suatu hari nanti, kan? Sebab itulah yang kita harus syukuri untuk pengenalan kita akan Tuhan. Banyak orang mengatakan bahwa itu dan ini, tapi saya sungguh mengerti dan percaya bahwa Yesus itu ada di surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Duduk di sebelah kanan itu ada authority, saudara, kalau kita tengok. Bukan sembarangan orang, saudara. Dan dia akan kembali, saudara, suatu hari nanti untuk mengambil kita, saudara, untuk mengambil kita sebagai mempelai, saudara, di awal-awal nanti. Oleh itu kita harus bersyukur dan berterima kasih sebab Tuhan Yesus ini adalah kebenaran iman bagi kita. So itu yang ingin saya sharingkan pada hari ini, pada pagi hari ini, bahwa pengenalan akan Tuhan itu hal yang sangat penting. Macam yang
Petrus jawab itu, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah. Itu yang saya uraikan pada pagi hari ini. Kita jangan seperti orang lain. Mungkin dia adalah Mesias, mungkin dia adalah Nabi suatu ketika dulu. Itu pandangan umum, saudara. Tapi Tuhan mengatakan hari ini, apa pandangan kamu tentang diri saya? Siapakah saya? Jadi itu memerlukan detail, memerlukan pengalaman, memerlukan merenungan firman Tuhan. Perlu kita alami dalam kehidupan kita. Oleh itu pada pagi hari ini sharing saya untuk pengenalan akan Tuhan, the beautiful name of Jesus ini dalam kehidupan kita. Semoga kita terus kuat dalam Tuhan. Sebelum saya mengakhiri khotbah pada pagi hari ini, saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita sama doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Mungkin firman itu limited Tuhan, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menjelaskan firman ini Tuhan, untuk firman ini terus hidup, untuk berbuah dalam hati kami, sehingga kami dapat mengenal siapakah Yesus itu dalam kehidupan kami Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, biar jemaat-Mu terus mengenal Engkau, terus mencari Engkau, terus berharap dan terus bersandar kepada Engkau Tuhan dalam kehidupan seharian mereka Bapa. Oh terima kasih Tuhan, kami ingin mengenal Yesus yang lebih dalam lagi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih pada pagi hari ini Engkau ada bersama dengan kami dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati kita, Tuhan berkati. Haleluya, selesai sudah ibadah online kita pada minggu ini. Kita ada beberapa highlights. Yang pertama ialah Jom Pray Together yang akan diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Link boleh didapatkan daripada leader gereja masing-masing. Yang kedua ialah Tithes and Offering. Anda boleh salurkan persembahan Anda secara online transfer ke akaun yang tertera di skrin Anda pada saat ini. Jangan lupa untuk kongsikan resit transaksi kepada bendahari gereja cabang masing-masing. Itu sahaja highlights untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Stay home, stay safe. Jumpa lagi minggu hadapan.